Mana persembahan yang kau janjikan, Laras? Apa kau sudah lupa dengan janjimu? Sebagai gantinya jiwamu. Tidak! Bagi sebagian orang, kemiskinan adalah ujian. Tapi bagi Laras, kemiskinan berubah menjadi alasan untuk membuka pintu neraka. Di sebuah kamar yang pengap, bau amis darah menusuk hidung. Seorang gadis muda terkapar tak bernyawa di atas lantai. Lehernya robek menganga. Darah masih mengalir hangat. Dan di sudut ruangan itu, Laras berdiri membisu sambil memegang mangkuk kuningan berisi darah segar. Malam itu, Laras baru saja menyerahkan tumbal untuk pesugihan paling terkutuk, pesugihan darah perawan. Semua kegilaan ini bermula dari dendam. Laras hanyalah buruh cuci miskin di desanya. Setiap hari dia dihina, dicaci, dipermalukan. Dan saat ibunya sakit keras, tak satu pun orang mau menolong. Pada suatu malam, Jumat Kliwon, Laras berjalan sendirian, menembus hutan larangan. Tujuannya hanya satu, menemui dukun ilmu hitam, Ki Barjo. Akhirnya datang juga pengetuk pintuku. Ki, aku ingin kaya. Aku sudah lelah. Bukan itu alasan sebenarnya, Cahayu. Aku bisa mencium aroma dendam yang pekat dari tubuhmu itu. Mereka menginjak-injak keluargaku, Ki. Mereka memperlakukan ibuku seperti pengemis jalanan. Aku mau mereka semua menderita. Kalau begitu, kamu sudah datang ke tempat yang benar. Tapi ingat, pesugihan ini bukan permainan Cahayu. Ini adalah pesugihan darah perawan. Setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus membawa darah gadis yang masih suci. Darah itu akan diberikan kepada penunggu gaib daerah sini. Sebagai gantinya, harta akan mengalir ke rumahmu tanpa batas. Kamu sanggup? Aku tidak peduli, Ki. Asalkan aku bisa membalas rasa sakit hati ini, apapun akan aku lakukan. Akan kubalas mereka yang sudah menghinaku. Bagus. Mulai malam ini, jiwamu bukan milik Tuhan lagi. Sejak malam itu, hidup Laras berubah total. Uang datang dari arah yang tidak masuk akal. Tanah, rumah, perhiasan mewah, semuanya mengalir deras. Tapi semua itu jadi gunjingan tetangga. Si Laras sekarang kaya raya ya, mendadak banget. Iya, tapi aku dengar tiap malam rumah mewahnya itu selalu bau amis darah. Jangan-jangan dia... amit-amit. Dan satu persatu, orang yang pernah menghina Laras mulai mati mengenaskan. Ada yang muntah darah bercampur paku, ada yang ditemukan gantung diri, dan ada yang tubuhnya membusuk hanya dalam semalam. Namun, warga tidak pernah tahu, di balik kemegahan rumah itu, Laras telah berubah menjadi monster. Malam itu,
Laras membawa seorang gadis desa masuk ke rumahnya. Mbak Laras, saya mau pulang aja. Saya takut. Sebentar saja, Sinta. Ikut Mbak ke ruang bawah tanah ya. Ada sesuatu buat kamu. Mbak, tempat apa ini? Lepaskan saya, Mbak. Maaf ya Sinta, kamu harus jadi tumbal malam ini. Tanpa belas kasihan, Laras langsung mengikat kedua tangan Sinta dan menyumpal mulutnya hingga tak bisa berteriak lagi. Laras kemudian bersimpuh, duduk di depan sesajen yang mengepulkan asap kemenyan, lalu berkata, Wahai penguasa kegelapan, aku serahkan darah gadis suci ini sebagai persembahan untukmu. Bagus, Laras. Kamu sudah menepati janjimu. Baik, aku terima persembahanmu ini. 3 tahun berlalu, dan malam itu petaka akhirnya datang. Warga desa mulai curiga karena banyak gadis muda yang menghilang secara misterius. Penjagaan desa diperketat. Dan untuk pertama kalinya, Laras gagal mendapatkan tumbal. Enggak mungkin. Belum jam 12 malam. Aku masih punya waktu. Tolong, jangan sekarang. Tiba-tiba, seluruh lampu di rumah mewah itu padam. Bau bangkai yang sangat busuk memenuhi ruangan. Dan dari balik kegelapan tembok, terdengar suara cakaran yang panjang. Sesuatu telah masuk. Tubuhnya hitam pekat, tingginya hampir menyentuh atap rumah. Matanya merah menyala, dan mulutnya dipenuhi taring panjang dengan darah menetes dari lidahnya. Ki Barjo, tolong aku Ki. Sampaikan pada mereka aku butuh waktu. Jangan ambil aku sekarang. Tolong. Mana tumbalku? Ampun, beri aku 1 malam lagi. Aku mohon. Perjanjian sudah selesai. Manusia seragah, kau sudah gagal. Makhluk itu mencengkeram leher Laras. Lepasin aku. Mengangkat tubuhnya, lalu mengisap seluruh darahnya hidup-hidup. Laras pun meninggal akibat keserakahannya bersekutu dengan iblis. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Laras. Kondisinya sangat mengerikan. Tubuhnya mengering, keriput, dan matanya membelalak penuh ketakutan. Dan anehnya, seluruh harta kekayaannya seketika berubah menjadi daun kering dan ulat yang busuk. Dendam memang bisa membutakan mata hati manusia. Tapi ingatlah, jalan kegelapan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan yang sejati. Karena sesuatu yang kamu beli dengan darah, pada akhirnya akan meminta bayaran berupa jiwamu sendiri. Nah, menurut kalian, apakah semua penderitaan Laras ini sebanding dengan kekayaan yang sempat dia dapatkan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mengikuti kisah horor mencekam lainnya di channel ini. Sampai jumpa di malam mencekam
berikutnya.